Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Larasati dengan NIM B11 2020 06722. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atau dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur, elemen, atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antara elemen dengan lingkungan, dan sistem harus mencapai tujuan yang akan dicapai. Karakteristik sistem ada 5. Yang pertama komponen atau elemen, yang kedua batas, ketiga lingkungan, keempat penghubung, dan yang terakhir masukan. Klasifikasi sistem ada 4. Yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan, yang ketiga sistem tertentu dan sistem tak tentu, dan yang terakhir sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem komputer dalam sistem ada 4. Yang pertama sistem software terdiri dari sistem manajemen programs, sistem support programs, dan sistem development software. Yang kedua application software terdiri dari general purpose app programs dan application specific programs. Dan yang ketiga hardware terdiri dari CPU, monitor, keyboard, printer, mouse, plotter, scanner, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir brainware terdiri dari database, administrator, sistem analis, programmer, dan operator. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan bahan mentah yang penting dalam pembuatan keputusan. Informasi terdiri dari data yang telah diperbaiki dan diproses atau dengan kata lain digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan operasi perusahaan. Menurut ahli Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Birch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Informasi memiliki kriteria yang berguna. Yang pertama yaitu relevan. Pada relevansi terdiri dari nilai prediktif, nilai umpan balik, dan tepat waktu. Yang kedua dapat diandalkan jika informasi tersebut memiliki verifiabilitas, netralitas, dan faithfulness. Yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang terakhir uniformity atau keseragaman. Dalam informasi memiliki faktor, yang pertama fungsi informasi, kedua nilai informasi, ketiga mutu informasi, dan yang terakhir biaya informasi. Lalu yang ketiga sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Tujuan sistem informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Lalu manajemen. Manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pengertian manajemen menurut Mary Parker adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Lalu kegiatan dalam manajemen yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengendalian, ketiga pengawasan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Sumber daya yang diperlukan dalam manajemen yaitu manusia, material, modal, dan informasi. Lalu pengertian SIM atau sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Pengertian SIM sendiri menurut James Alter adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Lalu tujuan SIM sendiri adalah menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan-tujuan manajerial lain. Karakteristik SIM sendiri yang pertama yaitu membantu manajer secara terstruktur, yang kedua dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari, yang ketiga sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, dan yang terakhir membutuhkan perencanaan yang matang. Lalu pengaruh pengelolaan SIM dalam organisasi yaitu sebagai cost of running, customer service, dan manajemen proses. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.